Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-26. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, Senopati yang di muka pintu Paseban dalam itu menjadi semakin gemetar oleh kelemahan yang semakin mencekam dirinya, dan gemetar karena pembicaraan yang didengarnya itu. Tetapi pembicaraan berikutnya sama sekali tidak dimengertinya. Suara-suara di Paseban itu menjadi semakin lambat, karena agaknya mereka menyadari bahwa yang mereka bicarakan adalah masalah-masalah yang penting. "Hei," desis Senopati itu, "kenapa kau berada di situ?" "Kami mendapat perintah khusus," jawab kedua penjaga itu. "Dengan senjata telanjang pula?" "Keadaan menjadi panas," jawabnya. Senopati itu terdiam. Ia bergeser semakin dekat dan menempelkan telinganya pada daun pintu yang tertutup. "Jangan mengganggu," berkata prajurit yang bertugas. "Aku akan menghadap. Aku adalah utusan Sri Baginda sendiri." Kedua penjaga itu saling berpandangan. Sementara itu Senopati itu mendengar suara yang lamat-lamat. "Tuanku, tidak ada hukuman yang lain bagi seorang pemberontak." "Maksudmu hukuman mati?" terdengar suara Sri Baginda. "Hamba tuanku, terutama bagi Menteri Gubar Baleman, bagi Adinda Sri Baginda, terserahlah kepada kebijaksanaan Sri Baginda sendiri." Sekali lagi ruangan itu dicekam oleh keheningan. Namun Senopati muda yang berdiri di muka pintu dengan tubuh yang gemetar itu sudah tidak tahan lagi. Karena itu, ia tidak menunggu sidang itu selesai. Dengan serta-merta, ia menarik daun pintu sambil berteriak, "Tidak! Keduanya tidak sepantasnya dihukum mati!" Semua orang di Paseban itu berpaling kepada Senopati muda yang terluka itu. Kedua prajurit yang bertugas di muka pintu itu tidak dapat mencegahnya, karena kawan Senopati itulah yang menghalangi mereka. "Biarlah ia menghadap Sri Baginda." "Siapa kau?" suara Sri Baginda lantang. Terhuyung-huyung Senopati muda itu melangkah masuk seorang diri, kemudian dengan lemahnya duduk di lantai di antara para senopati yang hadir. "Kau terluka?" desis salah seorang senopati itu. Senopati muda itu tidak menjawab. Sejenak tatapan matanya beredar dan terhenti pada wajah Gubar Baleman yang duduk di sudut bersama Mahesa Walungan, diapit oleh 3 orang prajurit. Gubar Baleman pun menjadi sangat terkejut melihat kehadirannya, apalagi Senopati itu ternyata terluka. Yang terlintas di angan-angan Gubar Baleman adalah dugaan bahwa Senopati itu telah mencoba melakukan perlawanan atas prajurit-prajuritnya
di sebelah utara Ganter yang akan menahannya sesuai dengan perintah yang diberikannya. Gubar Baleman menarik nafas dalam-dalam. Kenapa ia tidak setuju pada hukuman mati itu? Katanya di dalam hati. Apakah ia menghendaki hukuman pijis yang mengerikan? Dalam ketidaktentuan itu, ia mendengar Sri Baginda bertanya, "Hei, siapa kau dan kenapa kau terluka?" Prajurit itu bergeser maju, tetapi ia sudah menjadi semakin lemah. "Ampun tuanku, hamba adalah Senopati yang mendapat kepercayaan Kakang Bujang Warit untuk memanggil Menteri Gubar Baleman dari perbatasan." "Oh, jadi kaulah yang memanggil Gubar Baleman ini?" "Hamba tuanku." "Tetapi Gubar Baleman sudah lama menghadap. Kenapa kau baru datang sekarang dan terluka pula?" "Ampun tuanku, hamba telah tertahan oleh para prajurit yang ada di sebelah utara Ganter." "Hai!" Wajah Sri Baginda menjadi semakin tegang. "Jadi prajurit-prajurit Gubar Baleman sudah berani menahan orang yang membawa perintahku?" "Hamba tuanku." "Oh, jadi benarkah kalian yang telah mempercayainya bahwa kedua orang ini telah memberontak? Benarkah kalian yang menghendaki hukuman yang seberat-beratnya bagi keduanya?" "Tetapi tuanku," potong Senopati muda itu, "bukan maksud hamba mengatakan demikian." Sri Baginda mengerutkan keningnya pula, sementara Gubar Baleman dan Mahesa Walungan menjadi semakin berdebar-debar. "Jadi apakah yang akan kau katakan?" "Tuanku, justru karena hamba tertahan di dalam perkemahan pasukan di sebelah utara Ganter itulah hamba jadi mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi." "Apa maksudmu?" "Mereka sama sekali tidak mempersiapkan diri untuk memberontak." Sri Baginda tertegun sejenak, tetapi ia tidak segera dapat mempercayai pendengarannya. Namun demikian keraguan-raguan yang memang sudah ada di dalam dirinya segera terungkap kembali. Para menteri, senopati dan penasihat Sri Baginda pun terperanjat mendengar keterangan itu. Mereka tidak menyangka bahwa senopati yang terluka itu akan mengatakan yang justru kebalikan dari dugaan mereka. "Ulangi," desis Sri Baginda. "Apakah yang kau katakan itu?" "Ampun tuanku, para prajurit yang ada di sebelah utara Ganter itu sama sekali tidak akan memberontak seperti yang kita duga." "Hei, apakah kau sudah dibius oleh para prajurit itu?" "Sebenarnya lah bahwa hamba melihat segala persiapan mereka." Sri Baginda terdiam sejenak. Dipandanginya senopati yang terluka itu, kemudian para senopati, akhirnya kedua penasehat Sri Baginda. "Ampun tuanku," berkata salah seorang dari kedua penasehat yang berpihak kepada Bujang Warit. "Hamba kira senopati muda ini sudah tidak dapat dipercaya lagi kebeningan ingatannya. Ia sudah terluka parah." "Tidak, aku masih sadar sepenuhnya. Aku masih mengenal setiap orang yang ada di sini, meskipun sudah menjadi agak kekuning-kuningan." "Jadi apakah sebenarnya yang ingin kau katakan? Dan kenapa kau terluka, hei?" "Tuanku," senopati itu menjadi semakin lemah karena darah masih mengalir dari luka di pundaknya. "Ampun tuanku, perkenankanlah hamba mengatakan yang sesungguhnya, bahwa pasukan di sebelah utara Ganter kini sudah memasang gelar." Wajah Sri Baginda menjadi tegang. Katanya,
Aku tidak mengerti arti kata-katamu yang simpang siur itu. Maksudmu pemberontakan itu sudah dimulai? Tidak, tuanku. Sama sekali tidak. Mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk menahan arus pasukan Singasari. Gubar Baleman dan Mahesa Walungan yang mendengar laporan itu pun menjadi tegang pula, sehingga mereka berkisar setapak maju. Tetapi prajurit-prajurit yang mengapitnya pun bergeser pula setapak. Mahesa Walungan yang tidak dapat menahan desakan di dadanya, tanpa sesadarnya bertanya, "Bagaimana dengan prajurit Singasari?" Senopati itu berpaling, ditatapnya wajah yang suram itu. Kemudian dengan suaranya yang semakin lemah, ia berkata, "Penghubung dari perbatasan telah datang." Wajah Mahesa Walungan menjadi semakin tegang. "Maksudmu?" "Ya, pasukan Singasari telah menyeberangi perbatasan." Mahesa Walungan menarik nafas dalam-dalam, tetapi terasa seakan-akan dadanya terhunjam beberapa pucuk duri. Ketika ia memandang wajah Gubar Baleman, maka wajah itu justru menjadi pucat. Sri Baginda masih berdiam diri sejenak, namun kemudian ia berkata, "Aku sudah menyerahkannya kepada Pujangwarit." "Ampun Baginda." Senopati itu masih mencoba berkata, tetapi tubuhnya menjadi semakin lemah, sehingga kini ia mencoba menahan berat badannya dengan kedua tangannya. "Hei, lukamu parah." Senopati itu tidak menyahut, namun ketika Gubar Baleman bergeser untuk menolongnya, Sri Baginda membentak, "Kau tetap di tempatmu." Gubar Baleman kembali duduk di tempatnya, meskipun ia menjadi semakin gelisah. Dalam pada itu, Senopati itu pun menjadi semakin kehilangan tenaganya. Kini ia telah menahan tubuhnya dengan tangannya yang gemetar, sementara darahnya masih saja mengalir lewat lukanya. "Apakah orang itu akan dibiarkannya?" berkata Gubar Baleman di dalam hatinya, sementara Mahesa Walungan yang melihat penderitaan itu berkata tanpa menghiraukan perasaan Sri Baginda yang tidak dapat dirabanya, "Kakanda Baginda, orang itu memerlukan pertolongan segera." "Jangan mengajari aku," bentak Sri Baginda. "Aku sudah melihat dan aku sudah mengerti apa yang sebaiknya dilakukan untuknya." Mahesa Walungan mengerutkan keningnya, tetapi ia pun terdiam karenanya. "Hei, Senopati, apakah kau masih dapat berbicara?" "Ampun tuanku, hamba akan mencoba." "Katakan apa yang sudah terjadi, cepat, sebelum kau tidak mampu lagi berbicara." Mahesa Walungan dan Gubar Baleman menarik nafas dalam-dalam. Hampir bersamaan pula mereka berdesah. Ternyata Sri Baginda sedang dicekam oleh kebingungan, sehingga kadang-kadang tindakannya kurang dapat dimengerti. Bukan saja Mahesa Walungan dan Gubar Baleman, tetapi semua orang yang melihat keadaan Senopati muda itu menjadi berdebar-debar. Tetapi Senopati yang keras hati itu masih sempat menceritakan apa yang dilihatnya. Ia masih sempat mengatakan bahwa selama ini ia telah salah memilih pihak. "Tuanku," berkata Senopati itu dengan suara yang terputus-putus, "ternyata Pujangwarit tidak jujur. Ia membiarkan pasukan di sebelah utara Ganter itu hancur agar ia dapat berdiri di atas tumpukan mayat dari kedua belah pihak untuk kepentingannya." "Hei,
Sorot mata Sri Baginda tiba-tiba telah menyala. Kau berkata sebenarnya. Di saat hidup hamba yang terakhir ini, hamba tidak akan berdusta. Suaranya menjadi semakin lirih, sejalan dengan tubuhnya yang semakin lemah, sehingga akhirnya ia tidak kuat lagi bertelekan kedua tangannya. Dengan lemahnya Senopati yang masih duduk itu mencoba menahan tubuhnya dengan sikunya. Barulah Sri Baginda menyadari apa yang dihadapinya. Tiba-tiba saja ia berteriak, "Hei! Apakah kalian sudah gila? Kenapa kalian membiarkan saja Senopati yang terluka ini? Cepat, bawalah Senopati ini untuk segera mendapat pengobatan." Beberapa orang menjadi termangu-mangu, namun Sri Baginda membentak, "Cepat! Apakah kalian menunggu orang ini mati?" Maka beberapa orang bersamaan telah bergeser maju. Di antaranya adalah kedua penasehat Sri Baginda yang berpihak kepada Pujang Warit. Namun leher mereka segera berkerut ketika Sri Baginda membentaknya, "Kau berdua tetap di sini." Darah keduanya seakan-akan telah membeku di dalam jantung, sehingga nafas mereka pun seolah-olah tidak lagi mau mengalir lewat lubang hidung mereka. Dalam pada itu, maka beberapa orang segera memapah Senopati muda itu, tepat ketika ia tidak lagi dapat mempertahankan duduknya. Namun sebelum ia meninggalkan paseban itu, ia masih sempat berkata, "Ampun tuanku, Kediri harus diselamatkan. Ternyata bahwa Adinda Sri Baginda dan Menteri Gubar Paleman tidak bersalah menurut penilaian hamba. Hanya mereka berdua sajalah yang bersama-sama dengan para senopati dan prajurit akan dapat mempertahankan Kediri dari banjir bandang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya." Sri Baginda berdiri tegak seperti patung. Dipandanginya Senopati yang semakin lemah itu, kemudian diusung keluar paseban. Ketika mereka telah hilang di balik pintu, maka Sri Baginda itu pun menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia melangkah mondar-mandir, kepalanya menunduk dalam-dalam. Tiba-tiba Sri Baginda berkata dengan suara yang lemah, "Kita sudah dilepaskan oleh Yang Maha Agung karena keangkuhan kita." Tidak seorang pun yang menjawab, namun Mahesa Walungan dan Gubar Paleman dapat menangkap apa yang tersirat di dalam hati Sri Baginda. Sri Baginda yang memiliki pandangan yang tajam telah dapat melihat dengan mata hatinya apa yang kira-kira bakal terjadi di Kediri. Selama ini, hatiku telah digelapkan oleh kebanggaan dan harga diri yang berlebihan, desisnya. Namun tiba-tiba Sri Baginda berhenti. Dipandanginya Mahesa Walungan dan Gubar Paleman dengan tatapan mata yang suram. "Apakah benar yang dikatakan oleh Senopati muda itu, bahwa kau berdua benar-benar tidak akan memberontak?" "Sudah hamba katakan Sri Baginda," sahut Gubar Paleman. "Apa yang hamba berdua lakukan semata-mata atas dasar kesetiaan hamba kepada Kediri dan kepada Sri Baginda." Sri Baginda menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku minta maaf kepada kau berdua. Biarlah aku menanggung kutuk atas sikapku ini. Aku telah menelan kembali ludahku, Sabdo Pandito Ratu. Namun aku akan tetap mencabutnya. Kalian aku bebaskan dari segala hukuman." "Ampun Kakanda,
Suara Mahesa Walungan tersendat-sendat. Tetapi yang lebih penting daripada itu, apakah hamba diperkenankan kembali kepada pasukan hamba? Aku tidak dapat memerintahkan kau kembali ke pasukanmu, karena aku telah membuat kesalahan ini. Tetapi kalau kau memaafkan aku, dan kau memang ingin membaktikan dirimu, terutama kepada Kediri, bukan kepadaku, aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Kakanda Baginda, Mahesa Walungan tiba-tiba menengadahkan wajahnya. Hamba mohon diri, hamba akan pergi ke pasukan hamba. Mudah-mudahan hamba tidak terlambat. Sri Baginda menganggukkan kepalanya dan yang terdengar adalah suara Gubar Baleman. Hamba pun mohon diri pula tuanku. Seandainya hamba masih berkesempatan, hamba akan menyerahkan segala-galanya buat Kediri. Sri Baginda menjadi lemah. Pergilah, pergilah. Aku berdoa buat kau berdua dan buat Kediri. Mahesa Walungan dan Gubar Baleman tidak menunggu lebih lama lagi. Sekali lagi mereka mohon diri, kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan paseban itu. Di depan pintu ia masih sempat memperhatikan wajah-wajah para senopati yang memandanginya. Wajah-wajah itu terasa banyak berbicara kepada mereka. Penjaga pintu paseban mengerutkan keningnya melihat Mahesa Walungan dan Gubar Baleman. Mereka tidak mendengar jelas pembicaraan di dalam paseban, sehingga mereka menjadi ragu-ragu dan bertanya-tanya di dalam hati, kenapa keduanya dibiarkan keluar. Namun sejenak kemudian seorang senopati muncul pula di belakang keduanya. Katanya kepada Mahesa Walungan, "Aku mendapat perintah Sri Baginda untuk mengikuti kalian berdua, agar kalian tidak mendapatkan kesulitan dari para penjaga di halaman ini." "Terima kasih," jawab Mahesa Walungan singkat. Dengan tergesa-gesa, mereka segera pergi ke halaman belakang. Mereka segera mencari kuda untuk mempercepat perjalanan mereka bersama para prajurit yang telah mereka bawa dari sebelah utara Ganter. Karena mereka tidak mendapat sejumlah kuda sebanyak yang mereka perlukan, maka ada di antara mereka terpaksa mempergunakan seekor kuda untuk 2 orang prajurit. Demikianlah akhirnya Mahesa Walungan dan Gubar Baleman itu memacu kudanya secepat yang dapat dilakukan untuk mencapai pasukan yang mereka tinggalkan di sebelah utara Ganter. Mereka sama sekali tidak memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Ujang Warit. Yang ada di dalam angan-angan mereka adalah banjir bandang yang datang dari Singasari, melanda pasukan mereka yang seakan-akan sudah kehilangan pegangan. Demikianlah yang sedang terjadi di sebelah utara Ganter. Pasukan Singasari benar-benar bagaikan banjir yang tidak tertahankan. Pasukan Kediri yang ada di perbatasan dengan susah payah berhasil mundur sampai ke pertahanan pasukan Kediri. Tetapi karena mereka seakan-akan kehilangan pegangan ketidaktentuan di dalam tingkat teratas dari pimpinan keprajuritan dan bahkan pemerintahan, maka prajurit Kediri seakan-akan telah kehilangan sebagian dari kekuatannya. Meskipun demikian, pasukan Kediri telah bertempur mati-matian untuk mempertahankan diri, mempertahankan negeri dan rajanya. Dengan sekuat-kuat tenaga mereka bertahan agar pasukan Singasari tidak dapat maju lagi selangkah pun dari sebelah utara Ganter. Namun Kediri tidak bertempur dengan seluruh kekuatan. Beberapa ratus tonggak dari pertempuran itu, Ujang Warit dengan pasukannya sedang menunggu. Mereka mengharap bahwa kedua pasukan yang bertempur itu
akan menjadi luka parah, sehingga pasukannya lah yang akan dapat menguasai medan yang penuh dengan mayat bergelimpangan dan bergelimang darah. Matahari yang terik memanjat langit semakin tinggi. Peperangan di sebelah utara Ganter itu pun berlangsung dengan dahsyatnya. Pasukan Kediri yang ada telah bertempur dengan gagah berani melawan pasukan Singasari yang menusuk langsung ke pusat gelar mereka. Namun pasukan Kediri itu hampir tidak percaya ketika mereka melihat ujung pasukan lawan. Mereka semula tidak menduga sama sekali kalau pasukan itu terdiri dari orang-orang Kediri sendiri. Namun di dalam pertempuran yang kemudian terjadi, lambat laun satu dua dari mereka segera mengenal lawannya, dan pengenalan mereka itu pun lambat laun telah menjalar ke seluruh pasukan. Ternyata usaha Sri Rajasa untuk mempengaruhi perasaan yang paling dalam dari prajurit-prajurit Kediri itu sedikit banyak dapat berhasil. Kekecewaan yang melanda dada mereka karena pertengkaran di antara para pemimpin. Kini kekecewaan mereka melihat orang-orang Kediri sendiri datang di dalam pasukan lawan membuat hati mereka terguncang-guncang. Dalam keadaan yang demikian itulah pasukan Kediri harus melawan serangan yang sangat dahsyat itu. Apalagi pasukan lawan yang terdiri dari orang-orang Kediri itu sendiri dipimpin oleh seorang senopati yang luar biasa, seorang senopati yang tangguh-tanggun, dan senopati itu adalah Mahesa Agni. Dengan pedang di tangan, Mahesa Agni maju di ujung pasukannya seperti kilat yang menyambar di langit. Kilauan daun pedangnya menyilaukan mata. Namun kemudian ujung pedang itu bagaikan mulut beribu-ribu ekor ular yang mematuk ke segala penjuru. Senopati yang bertempur di pasukan induk di belakang paruh pasukan Singasari itu pun ternyata tidak terkatakan lagi. Tidak seorang pun yang dapat mendekatinya, apalagi mengenainya dengan ujung senjata. Senopati itu adalah pimpinan tertinggi pasukan Singasari, dan senopati itu adalah Sri Rajasa, Batara Sang Amurwa Bumi sendiri. Dengan demikian maka di dalam benturan itu, pasukan Kediri tidak dapat tetap mempertahankan garis pertahanannya. Setapak demi setapak, mereka terdesak mundur. Tetapi seluruh prajurit yang terlibat di dalam peperangan itu terkejut ketika tiba-tiba mereka mendengar sorak yang seakan-akan membelah langit. Justru di bagian belakang pasukan Kediri yang sedang terdesak itu, hampir setiap orang mencoba untuk mengerti apakah sebabnya. Maka mereka bersorak-sorak seperti pasukan prajurit yang menang perang. Padahal pasukan Kediri justru terdesak beberapa puluh langkah mundur. Akhirnya seluruh pasukan Kediri mengetahui apakah sebabnya, maka kawan-kawan mereka bersorak riuh. Dan bahkan dengan serta-merta mereka pun ikut meneriakkan nama-nama yang telah membuat hati mereka berdebar-debar. Mahesa Walungan dan Gubar Paleman telah datang. Dan suara teriakan itu disambut oleh yang lain. Mahesa Walungan datang. Gubar Paleman telah ada di tengah-tengah kita. Pasukan Kediri seakan-akan mendapat nafas baru di dalam kesulitan itu. Mahesa Walungan langsung maju ke ujung pasukannya yang justru masih ada di belakang paruh pasukan Singasari. Sedang Gubar Paleman berada di tengah-tengah pasukannya untuk menghentikan ujung pasukan lawan yang mencoba masuk semakin dalam ke gelar pasukannya.
Dengan demikian maka pertempuran itu menjadi semakin lama semakin dahsyat. Kini pasukan Kediri telah bangkit. Mereka merasa mendapatkan kekuatan untuk mengimbangi banjir bandang yang melanda dari perbatasan. Kubar Baleman yang bertempur dengan garangnya segera berhasil maju ke tengah-tengah barisan. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika dilihatnya korban telah terlampau banyak berjatuhan. Ketika tampak olehnya prajurit lawan yang dengan garang mendesak terus, hatinya tiba-tiba berdesir tajam. Sejenak ia mencoba mengamati mereka, seolah-olah ia tidak segera mempercayai penglihatannya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.